Saya Bagus Dharma, mahasiswa jurusan MDK Politeknik Pariwisata Bali, dalam rangka memenuhi kriteria belajar dalam mata kuliah metodologi penelitian yang diampu oleh Ibu Wita Indrayani. Pada kesempatan kali ini saya ingin melakukan wawancara yang bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang persepsi karyawan FO dalam standar prosedur, yaitu selama kali dia bekerja di Laguna sebagai staf hotel, selama ada tamu grup yang datang, bagaimana kinerja para staf hotel? Perlu tahu ya? Untuk grup ya. Kalau grup kan biasanya bookingnya itu pasti lewat sales atau nanti lewat event, tergantung lewat yang mana, antara dua itu aja. Nah biasanya in advance, kecuali dadakan hari itu ya, in advance itu kita pasti sudah ada, biasanya sehari sebelumnya sih kita sudah trace kan untuk besok bagaimana. Nah kalau memang kami biasanya sih kita akan menambahkan jumlah staff yang incar, sudah pasti. Tergantung juga jam check-innya kalau ada. Biasanya sih kita pasti mintakan kalau grup takutnya early. Nah, atau bisa jadi sangat malam. Oh iya. Nah itu pertama. Terus kedua, setelah tahu jamnya, yang kita lakukan pasti untuk FO-nya siapkan kunci, karena biasanya check-in grup itu kita nggak di reception. Biasanya kita check-in grup itu kita akan pindahkan ke balai raya, karena barangnya kan banyak tuh pasti juga. Untuk barang nanti sekalian jadi ditaruh ke sana semua, dikasih luggage tag dulu tamunya. Tapi biasanya dimintakan nama, bukan biasanya kan kalau yang biasa nih, kalau Bagus dulu masih kerja masih training di Laguna, itu kan kita langsung kasih nomor kamar tuh. Kalau misalnya grup itu kita kasih namanya dulu, nanti kita taruh di luggage store, jadi satu kan itu semua, di balai raya, maksudnya di balai raya. Nanti begitu udah dapat nomor kamar, tamunya dapat kunci, kita tulis lah, kita bagi-bagi semuanya itu, baru bellboynya send floor per floor, building per building. Berarti tamu datang, mereka langsung diarahkan ke balai raya atau ke konsias atau ke balai raya, pasti langsung ke balai raya. Karena biasanya seperti itu, kecuali waktu sama event organizer-nya nih nggak mau kayak gitu, maunya langsung di lobby, ya di lobby. Tergantung tetap kembali ke tamunya. Iya. Oke deh, untuk pertanyaan kedua, apa saja kriteria yang standar pada saat menangani barang-barang tamu, Kak ya? Untuk para staffnya mungkin. Untuk yang check-in check-outnya nih atau yang check-in pertama deh? Kalau check-in tuh ya yang jelas pas datang kita kasih dia luggage tag, dan barangnya juga dicantolin luggage tag. Nah nanti pas setelah dia check-in, karena check-innya kita kan nggak langsung di reception berdiri, duduk kan kita. Nanti receptionnya yang datang kan di lobby, terus nanti luggage tag itu akan diambil sama reception. Nanti reception yang akan tulis nomor kamarnya dan diberikan ke kita. Nanti kita cocokkan nomor luggage tag-nya, terus kita kirim ke kamar. Kalau check-in. Kalau check-out-nya? Kalau check-out ya, kalau ada check-out nomornya berapa kan kita langsung tulis nanti. Kita keep di luggage store, atau kalau memang tamunya langsung cus, ya udah kita bawa ke lobby di depan itu. Terus pertanyaan ketiga, apa langkah atau strategi yang dilakukan hotel untuk menangani apabila ada barang tamu yang tertukar, Kak? Atau mungkin rusak dia saat check-in gitu loh, Kak? Gimana penanganannya ya? Kalau masalah tertukar itu udah tadi, supaya menghindari tertukar kita biasanya awasi, tapi yang namanya bekerja kan nggak selalu 100% sempurna. Kadang hal-hal kayak gitu terjadi. Nah beberapa case juga ada sih seperti itu, tertukar. Cuman kalau tertukar masih di hotel, biasanya masih aman, karena masih bisa cepat lah kita tukar gitu loh. Dan tamunya biasanya call, ini bukan barang saya. Terus apabila nih salah satu karyawan hotel tuh dia yang melakukan kesalahan, siapa tahu ketukar atau mungkin merusak barang itu, apa itu dapat komplementari dari hotel atau gimana, Kak? Dapat keringanan gitu dari hotel? Untuk tamunya atau untuk tamunya? Kalau tamunya pasti yang jelas kita minta maaf. Maksudnya terlepas dari itu kesalahan hotel atau bukan misalnya, kita pasti tetap minta maaf, itu sudah peraturan hotel ya. Terus abis itu yang jelas untuk staffnya sendiri ini, kita pasti habis minta maaf, kita as a gesture pasti kita kasih sesuatu.
gitu loh. Kalau misalnya apalagi kalau tamunya komplain seperti tadi dibilang misalnya minta ganti rugi. Tapi itu semua juga perlu dipertimbangkan, benar nggak semuanya ini, benar nggak ada yang hilang, maksudnya ya mesti dipertimbangkan juga sama security kan, nanti juga dia bisa cek untuk kebenarannya apa enggak gitu loh. Nah kalau dari staffnya sendiri biasanya ya gimana ya, lebih kayak personal ya di Marriott kan gitu ya, maksudnya personal apa ya, engagement gitu loh. Jadi ya personally dia juga akan ngomong sama tamunya sih. Jadi nggak cuman atasannya doang yang kesadaran diri ya maksudnya. Apakah ada konsekuensi dari Marriott jika ada tamu yang komplain gitu loh kak? Kalau tamu komplain, yang namanya kerja pasti adanya yang komplain. Nah maksudnya kalau komplain ini juga kadang gimana ya, seperti yang aku bilang, hotel tetap harus minta maaf sama tamunya. Tapi yang pertama kita lakukan pasti akan telusuri tamu ini memang benar komplain karena kesalahan kita atau sebenarnya nggak ada. Kan, maksudnya dibuat-buat gitu ya? Kadang ada yang seperti itu. Cuman ya apa namanya, kita juga harus telusuri. Maksudnya terlepas dari iya apa tidaknya, kita tetap minta maaf. Tetap kita bantu gimana caranya supaya tamu ini tuh senang gitu kan. Nah cuman kalau dari Marriott sendiri misalnya hal-hal yang fatal mungkin baru dikasih apa sanksi gitu ya? Sanksi ya. Kalau misalnya sekedar komplain yang belum membuat kefatalan nih misalnya, gua rasa sih masih biasa aja, belum ada yang sanksi berat gitu sih. Kalau misalnya kayak apa ya, kehilangan master key gitu mungkin? Kalau kehilangan master key itu masih dari manajemennya hotel. Maksudnya bukan Marriott turun tangan langsung untuk ini. Maksudnya kalau yang komplain parah, nah mungkin baru kalau mungkin masalahnya sampai blow up kemana-mana, mungkin itu bisa jadi Marriottnya nanti turun tangan. Yang jelas selama tamunya komplain masih apa ya, yang masih bisa dihandle sama manajer yang ada di hotel, nggak mungkin Marriottnya turun tangan. Oke kak, untuk pertanyaan terakhir nih mungkin kak ya. Karena kan waktu saya training dulu, saya melihat di sana tuh kayak kurang staff gitu kak. Setiap ada tamu check in, check out, ya di luar tamu grup sih, mereka tuh kayak sering kewalahan gitu loh kak. Terus apalagi di tamu grup. Terus gimana mungkin metodenya biar semua itu nggak terulang lagi dan nggak lebih banyak lagi komplainnya ke hotel itu? Kalau untuk meminimalisir komplain ya, maksudnya itu semua kembali lagi ke tamu masing-masing sebenarnya. Cuman kalau dari hotel biasanya kita memang nambahin staff. Itu udah pasti nambahin staff. Tapi yang namanya requestan tamu tuh unpredictable, nggak bisa ditebak. Misalnya gitu loh, maksudnya pernah nih grup kita memang benar-benar 100% full kita akhirnya. Dan itu kalau dari concierge sendiri sampai nggak ada yang libur di hari itu, masuk semua 21 orang tuh masuk semua. Nah masuk semua tapi memang shift-shiftan lah, gitu kan. Itu pun kita kewalahan karena maksudnya kadang grupnya check out, yang lain-lainnya minta ini itu di gitu luar kan, di luar tamu grupnya. Itu aja gitu loh. Dan tadi kamu bilang untuk juga terkait dengan luggage yang tertukar, kadang itu bisa terjadi. Karena kalau grupnya check out, ada POA check out, ya bisa jadi tertukar. Kalau bellman yang ambil dari kamar sih kemungkinan tertukarnya dikit. Yang kadang itu kamu tahu kan, tamu bawa sendiri, nanti nyampe lobby kita mintain, awalnya nggak mau, nanti dia taruh di mana, nanti kita bingung nih kadang nih. Itu aja sih mungkin. Tapi biasanya kita pasti nambahin staff. Cuman ya itu unpredictable. Kalau dari sisi FO-nya pasti kita nambahin staff, concierge juga sampai full biasanya karena barang pasti banyak. Gitu. Kalau check in grup biasanya FO paling ditambahin tuh per shiftnya ditambahin lagi 1. Jadi misalnya spesialis 1 orang pagi jadi 2. Berarti double gitu ya? Double. Kalau pas jam check innya pagi ya, kalau misalnya jam check innya malam ya malamnya ditambahin. Kalau concierge ya mau nggak mau tetap rame, karena takutnya barangnya movementnya itu loh. Biasanya jam-jam tertentu atau gimana tuh kak tamu itu datang? Untuk apanya nih? Untuk tamu grup gitu misalnya? Check in check out? Check innya Tergantung ini ya, event organizer-nya. Dan kalaupun ada komplain dari dari grupnya, biasanya kan event organizer-nya yang akan sampaikan ke kita. Dan masalah cara penanganannya entah kompensasi atau bagaimana itu nanti didealkan sama yang handle dia di awal. Misalnya dia handle orang event nih, si A, ya A nanti yang akan berurusan dengan itu.
Atau mungkin langsung turun duty manajernya. Gitu kalau ada komplain ya gitu. Oke deh, baik Kak, terima kasih atas semua infonya. Thank you. Dan mungkin waktunya juga nih Kak ya. That's okay. Ya ini untuk penelitian saya, mohon maaf apabila ada kesalahan gitu mungkin Kak ya. That's okay. Oke deh, Thank thank you you. Kak, thank you. Thank you.